Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kepada semua peserta yang telah menyempatkan hadir pada acara Sekolah Ilmiah Pascasarjana ketiga ataupun edisi ketiga ini yang berjudul 101 Scientific Journal dengan pemateri kita yang sudah hadir yaitu Bapak Dr. Desapta Erwin Irawan, STMT. Terima kasih kepada Bapak yang menyempatkan waktunya. Sepertinya Bapak juga di dalam perjalanan, Masya Allah sekali bisa hadir di sini untuk menyempatkan memberikan materi, menebar manfaat. Ya, semoga nanti peserta dapat menangkap dan dari materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Desapta Erwin. Marilah sebelum kita buka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara di momen ini juga bertepatan pada hari Jumat, semoga insya Allah acara kita ini penuh dengan barokah. Selanjutnya pembacaan tilawah Quran yang akan diwakilkan oleh Kang Priyo Santoso. Kepada Kang Priyo Santoso, tafadhol, kami persilakan untuk membacakan tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah sekali bacaan Quran dari Kang Priyo tadi. Semoga yang membaca baik pun yang mendengar pada hari ini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk cara selanjutnya akan ada kata sambutan perwakilan dari Kamil ataupun keluarga mahasiswa Pascasarjana ITB yang akan dibawakan oleh Teh Fahma. Kepada Teh Fahma, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Kang Aziz? Terdengar, Teh, terdengar jelas. Ya, alhamdulillah.
Ya, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di acara Sekolah Ilmiah Pasca Sarjana yang ketiga. Kami sangat berterima kasih atas antusias dari teman-teman semua dan juga terima kasih kepada pemateri kita yang sudah hadir hari ini, yaitu Bapak DR Dasapta Erwin Irawan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa SIP ini merupakan kegiatan yang berada di bawah sebuah organisasi kampus pasca sarjana, yaitu Keluarga Mahasiswa Islam Pasca Sarjana ITB yang disingkat dengan Kamil Pasca Sarjana ITB, di mana di bawah salah satu departemen yaitu Akademik Profesi atau APRO. Nah, kegiatan SIP ini terdiri atas 4 kali agenda dan sekarang merupakan kegiatan yang ketiga maksud saya, sehingga teman-teman sekarang sudah berada di pertengahan dari materi SIP. Sebelumnya sudah membahas tentang ide, kemudian membahas tentang bagaimana melakukan riset, sekarang yang ketiga bagaimana menulis hasil riset, dan kemudian dipublikasikan. Nanti kita belajar di SIP 4 untuk mempublikasikannya di publikasi-publikasi ilmiah yang ada. Saya rasa semoga teman-teman di sini bisa menikmati dan sangat enjoy ya dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh materi nanti, dan semoga bermanfaat. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah menyampaikan satu dua kata sambutan yang tentunya menjadi pembukaan bahwasanya acara ini acara yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, dan nanti juga akan ada SIP yang keempat. Kemudian untuk para peserta kami himbau untuk mengisi presensi di link bit.ly hadir SIP 3 dan juga bisa buka di kolom chat. Nanti presensi ini kita akan tahu nama-nama yang hadir dan akan diberikan sertifikat kehadiran. Oke, silakan sambil mengisi para peserta. Ya, baik. Selanjutnya kita hampir mau masuk ke materi. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwasanya pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Dasapta Erwin Irawan, STMT. Beliau ini riwayat pendidikan terakhir yaitu di ITB, dan kemudian profesi adalah dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di ITB. Mungkin kalaupun mau secara panjangnya tahu lagi, ada di websitenya Pak Dasapta Erwin yang kemarin saya juga sempat lihat dan di-share juga di grup kita. Oke. Langsung saja ya, mungkin yang kita tunggu-tunggu, Pak Dasapta Erwin, apakah sudah siap Pak untuk memberikan materinya? Siap. Oke, baik, alhamdulillah. Saya berikan waktu dan tempatnya, sesinya kepada Pak Erwin untuk memberikan materi. Baik, terima kasih. Gimana nih adik-adik sekalian? Karena mayoritas di sini mungkin lebih muda dari adik saya yang paling kecil. Adik saya yang paling kecil itu kelahiran tahun 87. Mas Aziz kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 97, Pak. Oh, kan? Adik saya yang paling kecil aja tahun 97. Jadi tahun 87. Jadi ya adik-adik aja lah saya. Jadi ini sedang di jalan, saya baru pulang dari Pontianak. Nama saya Erwin, saya
menyelesaikan S1, S2, S3 itu full di ITB. Jadi kalau ada yang bilang masuk ITB itu sulit, keluarnya lebih sulit lagi, maka saya adalah buktinya. Dari sejak tahun 94 sampai hari ini saya tidak keluar dari ITB. Jadi ya itulah sulit keluar dari ITB. Nah, saya berasal dari Surabaya aslinya. Jadi saya menghabiskan SD itu pindah-pindah di Indonesia ini mengikuti orang tua. Yang kedua SMP saya di Surabaya, SMA di Surabaya, di SMA 2 barangkali ada yang alumni SMA 2 atau SMA kompleks ya. Jadi untuk informasi di Surabaya itu yang disebut SMA kompleks itu ada 4 nempel temboknya. SMA 1, SMA 2, SMA 5, dan SMA 9. Itu satu kompleks. Kemudian saya masuk 94 itu di prodi geologi. 94, lulus 98. Kemudian masuk lagi 99, lulus 2001 untuk S2. S3-nya 2005, lulus 2009 pertengahan. Jadi saya mungkin ya tepat waktu terus ya. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3,5 tahun. Jadi saya bisa mematahkan pendapat bahwa kuliah di dalam negeri itu, kuliah S3 terutama, selalu molor. Saya bisa membuktikan tidak. Ya. Baik, ini saya matikan dulu video dan saya minta waktu mute sebentar untuk ini Pak Driver sebentar ya. Ya, Pak. Ya, saya akan share screen. Sebentar, share screen. Start broadcast. Nanti ini akan saya kirimkan, saya taruh di blog saya ya, dan kemudian akan saya kirimkan via ini ASIS ya. Siapa? Sebentar, tadi kok hilang. Kamil. Nah, ini. Kemudian ini kan. Oke, ini saya tutup dulu. Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, sip. Nah, ini sebentar. Ya. Jadi ini tuh pakai aplikasi namanya Obsidian. Obsidian itu aplikasi desktop untuk mencatat ya, note taking awalnya yang kemudian dikembangkan oleh para developernya dan para community, anggota komunitas. Karena open source, maka Obsidian ini menjadi all-in-one apps jadinya untuk urusan catat-mencatat sampai dia bisa mengeluarkan diagram keterkaitan antar file. Nah, itu penting itu. Karena saya selalu menyampaikan bahwa ide itu harus dicatat. Ide hari ini dengan ide besok hari itu bisa saja tidak berhubungan. Pada hari ketiga belum ada hubungan, tapi pada hari ke-30 bisa saja itu ada hubungannya. Nah, dengan aplikasi seperti ini, ada banyak ya selain Obsidian yang free dan open source. Selain Obsidian itu ada Logseq, ya. Kemudian ada Obsidian, Logseq, macam-macam ya. Saya 5 aja ada yang mirip-mirip begitu, semuanya free. Itu silahkan dipakai. Oh ya, satu lagi bagi yang hadir di sini, terima kasih sudah hadir ya, menyempatkan. Saya pesan agar chat itu jangan sepi. Bisa nggak chatnya itu diaktifkan? Jadi Anda yang kebetulan sedang bisa ngetik, apakah di komputer di atas meja ya komputernya, atau sedang di jalan tapi posisinya sedang duduk, silakan Anda mengetik di chat. Apa yang diketik di chat
tidak harus pertanyaan, tapi bisa juga catatan. Jadi apa yang Anda dengar dari saya, apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda mungkin temukan di web, itu bisa yang relevan ya, itu bisa di copy paste atau diketik di chat. Jadi ini adalah kebiasaan yang saya kembangkan juga di semua kelas saya, agar satu, tidak ngantuk, dua, agar pikirannya itu jalan ya, jadi tidak sekedar lihat layar begitu. Bisa searching, bisa melakukan apapun, tapi hasilnya yang relevan bisa ditaruh di chat. Jadi silakan, saya sangat mendorong ini, mungkin baru bagi Anda semua, tapi silakan Anda berlatih untuk menangkap sesuatu dengan lebih cepat dengan cara mengetikkan di chat. Nanti chatnya, karena ini direkam, mohon panitia nanti bisa disebarkan juga, atau juga bisa nanti dikirimkan ke saya juga untuk saya letakkan di blog juga supaya orang bisa membaca. Jadi intinya idenya adalah begini, apa yang kita pikirkan tuh belum tentu dipikirkan oleh orang lain. Nah itu penting itu, ya. Sementara yang dipikirkan orang lain belum tentu juga kita pikirkan. Nah dengan cara begini maka ini akan menjadi semacam kelompok belajar begitu. Anda tidak berpikir sendiri, tapi kita berpikir bersama. Ya. Jadi silahkan diaktifkan ya. Ini sangat saya dorong ini. Ini kan sekalian eksperimen. Saya kan tidak menjelaskan kuliah di sini, tapi saya menjelaskan pengalaman gitu ya. Jadi jangan diposisikan jadi seolah-olah kuliah. Ya. Kemudian saya coba buka ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hal yang rocket science. Kalau Anda ingin yang rocket science, Anda bisa ikut webinar yang lain, yang sebelah. Jadi bagaimana tips dan trik untuk terbit di jurnal internasional bereputasi. Nah, itu saya tidak menyampaikan itu. Silakan Anda putar ulang webinar-webinar sebelumnya yang sudah diberikan oleh narasumber-narasumber yang juga dari ITB. Seringnya YouTube channel LPPM itu merekam. Jadi sekali lagi saya tidak menyampaikan hal-hal seperti itu. Yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya basic, gitu ya, mendasar. Jadi tolong ini diingat sebagai hal-hal yang mendasar. Terlepas dari Anda mau menulis untuk jurnal internasional yang bereputasi, ataukah jurnal internasional yang tidak bereputasi, atau jurnal nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi, seminar internasional, seminar nasional, seminar RT, seminar Karang Taruna. Hal yang akan saya sampaikan ini merupakan hal yang harus ada di setiap karya akademik Anda, gitu kurang lebih. Baik, jadi saya mulai dari riset, ya. Jadi mudah-mudahan masih terlihat. Kalau tidak terlihat segera lapor. Nah, jadi riset itu adalah satu kegiatan mencari, ya, namanya juga search. Ulang, search, mencari. Jadi research adalah mencari ulang. Mencari lagi, terus begitu, berulang-ulang. Bahkan untuk hal yang sama. Ya, jadi sering sekali Anda itu dicekoki dengan beberapa hal yang bahwa Anda itu harus berpikir beda, berpikir out of the box begitu ya. Ya, kalau kebetulan bisa dan ada kesempatannya sangat bagus gitu ya. Tapi most of the time seringnya kita ini berpikir maaf, ada yang ini bisa di-mute. Ya, di-mute ya. Oke. Seringnya kita itu berpikir hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita lihat setiap hari, yang kita dengar dari peneliti yang lain, gitu ya. Yang mana ini menurut saya, kalau buat beberapa orang, terutama yang dari ITB, itu tingkat novelty-nya rendah. Tapi buat saya, bahkan mengulang ide Mas Aziz misalnya,
kita tetap bisa mencari novelty di situ. Ya. Kalaupun novelty itu pada bisa tolong di-mute ya, panitia ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Nah. Oke. Jadi kalaupun pada kesempatan pertama Anda tidak dapat atau belum mampu menemukan novelty-nya atau kebaruannya untuk level S2 atau untuk level S3, jangan Anda kecil hati. Ya, sejalan dengan waktu, kalau Anda tekuni hal yang sama itu, Anda cari, Anda googling, Anda lakukan literatur search, Anda bicara dengan Mas Aziz sendiri misalnya, kalau ini idenya Mas Aziz awalnya gitu ya, maka suatu saat akan ketemu. Gitu ya. Jadi jangan berkecil hati ketika Anda merasa tidak mampu berpikir dalam tanda kutip aneh begitu ya, yang sering dibahasakan out of the box. Karena research itu pada dasarnya adalah mencari dan mencari ulang gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan peneliti lain bukan berarti sudah selesai. Nah, itu gunanya Anda berbicara ya, berkomunikasi dengan penelitinya langsung. Kalau paper yang Anda baca, Anda ngobrol dengan penulis papernya. Gitu. Ya. Yang belum dilakukan, sebaliknya, yang belum pernah dilakukan bisa jadi sudah pernah dilakukan, tapi kita tidak tahu. Nah, itu. Jadi hati-hati ketika Anda menulis statement. Nah, ini nih bagi yang menulis makalah yang sudah dijadikan, yang sudah submit makalah begitu ya ke Mas Aziz. Mohon maaf ini saya tidak bisa merinci satu-satu, tapi tolong kita melakukan self reflection gitu ya, refleksi diri sendiri. Jadi tolong Anda ketika di dalam makalah itu sudah menulis misalnya hal ini atau subjek ini belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, itu hati-hati itu. Hati-hati. Karena kita ini manusia sudah generasi ke sekian orang begitu ya. Rasanya mustahil gitu kalau tiba-tiba kita bilang, "Wah, ini belum pernah diteliti," gitu, atau jarang diteliti. Ya, seringkali adalah kita kurang tekun melakukan pencarian literatur. Nah, itu yang terjadi. Seringnya juga kita melakukan bias dalam melakukan pencarian literatur. Ya, istilahnya cherry picking gitu. Tidak komplit mencarinya gitu ya. Itu hal yang pertama. Nah, sampai di sini kayaknya chat ini belum bergerak ini. Ada yang sudah nulis chat? Ini udah banyak, Pak. Udah banyak, bagus. Terima kasih. Nanti saya lihat ya. Bagus, terima kasih. Ini cara aneh ini. Baik, hal yang kedua, riset itu bisa dari hal yang sederhana. Misalnya begini. Nah, ini menarik. Saya ada di Pontianak semingguan ini dari hari Seninnya untuk acara penelitian bersama yang di multi university ya, multi university. Ada orang asingnya juga gitu ya. Ada orang asingnya juga. Intinya multidisiplin ya, bukan hanya orang eksakta atau orang teknik, tapi juga ahli sosial, psikologi kami ngumpul. Intinya adalah kami ingin bicara area kumuh. Jadi sejak setahun yang lalu kami ke 3 daerah kumuh yang ada di Kota Bima, Kota Pontianak, dan Kota Manado. Kita bicara dari segala macam sisi. Nah, sebagian kecil saja ini ya yang kami coba amati. Ada di peserta ini yang dari Pontianak? Ada? Ada tuh, Pak. Boleh ya, silakan aja, silakan. Ada ya dari Pontianak ya. Nah, ini nih hebatnya orang Pontianak itu adalah mampu melihat potensi yang oleh orang lain dibuang. Apa coba? Dari tata air ini. Mana yang dari Pontianak? Satu ya.
Iya, ada di kolom chat atas nama Yuyun Eka Pratiwi. Ya, Mbak Yuyun monitor bisa open mic. Iya, Pak. Ya. Anda dengar pertanyaan saya tadi? Belum, Pak. Apa, Pak? Belum. Bukannya. Boleh diulang, Pak. Ya, jadi saya ada di Pontianak seminggu ini. Nah, orang Pontianak itu hebat karena mereka mampu melihat sesuatu potensi yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang orang lain itu dibuang di daerah lain. Apa coba? Ayo Mbak Yuyun. Hanya Baik, ada Pak. di Pontianak. Apa tuh, Pak? Loh, Anda lahir di Pontianak? Bukan sih, Pak. Saya kuliahnya di sana. Oke. Nah, justru karena kuliah Anda di sana, mestinya Anda aslinya dari mana nih Mbak Yuyun? Singkawang, Pak. Singkawang ya? Masih Ya. Kalimantan Barat ya? Masih, Pak. Oh, kalau sesama Kalimantan Barat, pasti menganggap hal ini masih biasa. Jadi ketika Anda lahir di Singkawang, kuliah di Pontianak, Anda melihat hal yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang biasa. Ya, saking biasanya sampai Anda nggak sadar bahwa ini adalah hal yang menarik, yang orang lain tidak punya. Coba kalau Anda di rumah kos, atau Anda di Singkawang lah, rumah Anda selain rumah tentunya ada dinding, ada atap, ada apa lagi? Yo. Ada toilet, ada Ya, kamar mandi, ada dapur. Terus ada komponen apa yang ada di rumah Anda di luarnya yang itu terhubung ke dalam urusan air? Air, Pak. Ya, apa yang ada di luar rumah? Di luar rumah paralon, Ada. Pak. Ya, untuk apa paralon? Untuk menyambungkan air dari gunung ke rumah. Oke, Anda berarti airnya dari gunung ya? Iya, Dari Pak. mata air ya? Oke. Iya. Adakah sumber air lain yang Anda pakai di rumah? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Berarti ini unik ini. Ketika Anda sampai di Pontianak, di rumah kos, apa yang Anda amati tentang sumber air? Itu dari PDAM. Dari PDAM. Kalau airnya dari PDAM, Pak. Terus ada dari mana lagi? Dari sumbernya Sungai Kapuas, Pak. Masa cuman itu? Ada lagi tidak? Apa ya, Pak? Anda mengamati tidak orang Pontianak punya sumber air yang lain selain dua itu? Wah, kalau Anda tidak bisa jawab berarti Anda kurang observant, Mbak. Ayo coba. Parit, selain sungai. Bukan. Ini sangat menonjol nih di Pontianak ini. Apa ya? Loh. Waduh, saya cuma seminggu di sana. Saya cuma seminggu aja. Apa selain sungai? Sungai Kapuas. Jadi orang Pontianak itu adalah satu dari tidak banyak orang Indonesia yang menampung air hujan di kehidupan sehari-hari. Masa Anda nggak mengamati orang Pontianak, entah teman kos Anda atau apa gitu, kosannya menampung air hujan? Iya, Pak, nampung air hujan. Di kos saya juga nampung air hujan. Loh, kan? Anda di Singkawang nampung air hujan juga? Kalau di rumah sih enggak, Pak, karena airnya kan langsung dari gunung, ya. Ya. Tapi di kosan? Iya, kalau di kosan iya. Nah, saking biasanya Anda sampai sudah lupa bahwa air hujan bahkan di Singkawang itu tidak diambil. Iya, Pak, benar juga. Begitu Anda tiba di Pontianak, yakin saya, seminggu pertama Anda akan kebingungan kenapa orang sini minum air hujan. Nah, itu Pak. Jadi yang betul itu. Orang Pontianak itu adalah satu dari tidak banyak orang Indonesia yang menampung air hujan dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Sebelum air galon masuk, mereka pakai itu untuk minum. Luar biasa. Di tempat lain dibuang. Pertanyaan saya sekarang. Ya, ini menarik ini dari pembicaraan dengan supir Grab gitu ya. Mereka bahkan tidak merasa itu hal yang aneh. Ketika ditanya misalnya, Bapak lahir di sini? Lahir ya Pak, dari dulu sejak kecil saya di sini. Oke, pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak minum air hujan? Ya, nggak tahu Pak. Ya sudah biasa. Minum ya dari air hujan. Begitu. Sudah seperti kita naik sepeda. Ya. Naik sepeda itu kan sudah nggak bisa lagi Anda diminta menjelaskan bagaimana cara naik sepeda.
Nggak ada. Ya sudah, bisa saja begitu. Yang penting jaga keseimbangan, udah satu hal itu aja. Teknisnya tidak tahu, ya Anda belajar sendiri, nanti bisa sendiri kan begitu. Ya. Nah, itu hal sehari-hari, Pak. Nah, yang terjadi adalah apakah budaya menampung air hujan itu dimulai dari generasi yang baru-baru ini saja karena kesulitan air, ya, atau dari generasi yang sebelum-sebelumnya sudah begitu, ya kan? Bahkan orang Pontianak itu sudah tidak pernah bertanya lagi kepada orang tuanya atau leluhurnya, kenapa kita ini minum air hujan? Jadi sudah turun-temurun. Nah, kalau sudah turun-temurun itu artinya bisa dua. Bisa saja itu sejak dari zaman Kesultanan. Ya, zaman Kesultanan Pontianak itu dulu. Ketika Belanda sudah masuk, itu ya sudah ada. Nah, pertanyaan kedua, yang ngasih tahu siapa? Apakah itu budaya lokal sejak dulu atau dikasih tahu Belanda? Ya. Itu masalah yang menarik dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu sekedar contoh. Gitu, ya. Nah, kemudian kan Anda ke arah penasaran, maka tahap berikutnya adalah Anda mencari literatur. Adakah yang sudah meneliti tentang kebiasaan menampung air hujan di kota Pontianak? Bisa ya, bisa juga belum. Ketika, ternyata sudah ada yang nulis. Anda pelajari datanya sepanjang apa, metodenya bagaimana, kemudian orang yang diwawancara, kalau itu metodenya kualitatif, orang yang diwawancara itu selebar apa jarak umurnya, apakah hanya satu generasi, apakah 2 generasi, atau sampai 4 generasi misalnya, menemukan seorang yang sangat tua yang sudah punya cicit misalnya. Nah, kalau belum dilakukan berarti itu masih novelty. Ya, jadi Anda menambal yang belum dilakukan orang itu, begitu. Ya, jadi saling melengkapi. Itulah yang saya maksud dengan novelty, itu bisa berawal dari hal yang sederhana. Tidak usah mikir gimana Pontianak ini supaya bisa menjadi kota yang kreatif misalnya. Wah, terlalu roket itu. Coba dari hujan aja, Pak. Dan itu bisa didekati dari berbagai ilmu. Ilmu hidrogeologi bisa, ilmu geologi bisa, ilmu sipil bisa, teknik lingkungan bisa, kimia bisa, fisika bisa, sampai psikologi bisa kalau di sini ada yang kuliahnya di jurusan sosial. Ya. Ya, bahkan pertanian, ya. Gitu. Ya. Jadi yang namanya ide riset itu bisa berawal dari aplikasi atau masalah nyata ke teori, jadi mundur. Jadi aplikasinya begini, teorinya bagaimana? Atau dibalik, teorinya begini, aplikasinya bagaimana? Nah, salah satu peneliti ITB yang saya kagumi ya, adalah Pak Mikrajudin. Tahu? Ada yang tahu Pak Mikrajudin Abdullah? Tahu ya? Nah, tahu, Pak. Pak Mikrajudin itu jurusan fisika. Nah, beliau ini punya kebiasaan melakukan riset yang terbalik. Jadi dia melihat kehidupan sehari-hari untuk dicari teorinya. Misalnya orang mengayak beras, itu setiap hari dilihat. Ya, yang dia analisis adalah pergerakan bulirnya itu ketika kita mengayak. Kebayang nggak Anda riset seperti itu? Kelihatannya seperti rumit, tapi itu sebenarnya adalah hanya membalik teori beras bergerak, berputar. Kalau diayak tuh bagaimana sih sebenarnya? Itu Pak, ada. Ya, coba kalau Anda googling di Google Scholar, Pak Mikrajudin, itu papernya begitu semua. Nah, jadi itu namanya tidak harus terlalu out of the box. Tidak, menurut saya pemikiran seperti Pak Mikra itu tidak out of the box. Beliau ini hanya memutar. Yang dilihat sehari-hari, dicari teori fisikanya. Gitu. Sementara orang biasa dari teori, gimana caranya ini supaya bisa diaplikasikan. Begitu. Hanya dibalik. Jadi beliau menurut saya layak untuk dijadikan patron. Baik, yang keempat adalah manfaat. Nah, manfaat itu multidimensi. Ya, bisa
bisa lingkungan, bisa kepada masyarakat, bisa kepada penelitinya sendiri, bisa kepada pemberi dana, ya, multidimensi. Dan dimensi ini bisa saja satu lebih kuat dari yang lain, ya. Tidak perlu dipaksa Anda harus bermanfaat untuk semua sisi ini, ya. Misalnya lingkungan nih, ya. Lingkungan itu bisa fisik dan non fisik, ya. Bisa ketumbuhan, lingkungan akuatik misalnya, gitu ya. Non fisik bisa ke kultur, ya, ke budaya, non fisik gitu. Ya. Kemudian manfaat berikutnya ke masyarakat itu bisa multi pihak, ya, bisa berdasarkan multi pihak itu bisa berdasarkan profesi, bisa berdasarkan usia, ya kan? Riset Anda bisa saja bermanfaatnya untuk usia anak-anak, tapi tidak bermanfaat untuk orang dewasa, misalnya begitu. Ya sorry, ini saya bicara di lingkungan ITB yang mungkin kebanyakan orang eksak, ya. Tapi saya justru banyak menyampaikan contoh-contoh dari sisi non eksakta. Ya. Jadi Anda juga harus membuka diri itu untuk yang begini. Jadi supaya hidup tidak membosankan gitu ya. Nah, kemudian yang disebut masyarakat itu bisa juga dari sisi sosioekonomi. Ya, jadi pendapatan naik atau turun misalnya, dari pola kerja, alih profesi misalnya, itu bisa ke sana manfaat. Kemudian dari sisi peneliti sendiri bisa ke dalam. Ya, contoh manfaat untuk ke dalam misalnya untuk naik pangkat. Nah, itu ke dalam itu. Ya, jadi jangan Anda bilang nanti ini untuk naik pangkat itu adalah manfaat yang hanya satu-satunya. Celaka kalau Anda nulis hanya untuk naik pangkat atau hanya untuk lolos seleksi jadi dosen. Celakalah itu kalau bahasa agama. Celakalah. Ya, kalau bahasa terjemahan di kitab suci itu celakalah. Nah, itu celaka. Kalau Anda hanya untuk alasan itu. Nah, tapi peneliti juga bisa berarti bermanfaat untuk peneliti yang lain. Misalnya kita membuat publikasi, ya, datanya dibagikan, SHP-nya juga shape file, ya, kalau Anda pakai peta, dibagikan. Jadi peneliti yang lain itu enak, tinggal download, kemudian mereka bisa menambahkan data yang baru berdasarkan data kita yang lama. Sebenarnya ilmu bisa berkembang, kan? Itu artinya mempermudah peneliti yang lain. Kan? Kemudian yang berikutnya untuk pemberi dana. Ya, pemberi dana itu bisa Dikti, bisa LPDP, bisa siapa funder itu, bisa misalnya Yayasan Habibie misalnya, atau dari luar negeri, ya, Asahi Glass, Osaka Gas misalnya, dan seterusnya. Itu manfaat bisa bersifat tangible, intangible, jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Dan manfaat itu tidak selalu segera terlihat manfaatnya. Ya, contoh misalnya yang Pak Mikra Judin tadi, manfaat langsung, direct benefit, bisa saja tidak terlihat itu dari paper itu. Tapi bisa saja benefitnya itu terlihat nanti baru 10 tahun lagi, 20 tahun lagi misalnya. Gitu ya. Nah, ini juga bermanfaat ini. Kalau Anda suatu saat nanti jadi dosen, kemudian mulai mereview hasil riset atau mereview paper, ya ingat, nggak bisa Anda menuntut benefitnya harus direct, harus yang cepat, nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak semua riset seperti itu. Jadi Anda harus lebih bijak gitu menyikapi gitu ya. Jangan tiba-tiba kalau ada riset, wah ini tidak ada direct benefit, maka nilainya jelek. Wah, itu tidak ini juga gitu ya, tidak bijak juga. Nah, jadi ada yang sudah terlihat nyata sejak awal atau mungkin perlu waktu. Ya, oke. Berikutnya, yang sering dimasalahkan adalah originalitas. Nah, ini saya akan mencoba mengulang yang tadi, bahwa yang disebut original itu tidak perlu di segala lini. Ya, dari awal tadi saya sudah sering banyak memberikan contoh. Jadi original itu bisa pada tataran teori, ya, kalau memang ada di bidang itu, ya, teori tabrakan atom, misalnya menemukan elemen materi yang baru, misalnya begitu ya, kalau ada bidangnya fisika.
Bisa di level itu, bisa di level metode. Jadi misalnya metode eksplorasi air tanah mutakhir misalnya. Nah, yang disebut metode orisinil di tataran metode itu pun tidak harus semua harus baru. Bisa saja misalnya begini nih. Misalnya nih ya, bagi yang anak fisika atau anak geofisika, Anda mungkin tahu dengan metode resistivity atau geolistrik. Nah, metode itu kan mendeteksi bawah permukaan dengan cara menginjeksikan listrik, gitu ya, diukur respon yang kembali, gitu. Nah, bentuknya kan setengah bola deteksinya. Jadi kalau Anda bayangkan garis datar permukaan tanah, maka ujung dan ujung bentangan dari geolistrik itu kalau ditarik ke bawah itu membentuk setengah lingkaran, setengah bola. Nah, sekarang kan kendalanya adalah geolistrik itu tergantung bentangan kabelnya. Semakin jauh, berarti semakin dalam bentangannya. Nah, apa yang terjadi kalau di survei geolistrik dilakukan di kawasan urban yang padat penduduk, gitu ya? Ya kan sulit mencari bentangan 100 meter kosong dan flat, ya kan? Repot. Jadi harus dicari gimana caranya. Padahal metode geolistrik itu sudah dari sejak zaman kapan ditemukan gitu ya. Tapi Anda mampu misalnya melakukan amplifikasi listrik, bisa mendeteksi kedalaman lebih jauh, lebih dalam tanpa bentangannya harus menjadi lebih lebar atau lebih panjang. Nah, itu metode. Nah, kemudian orisinil pada tataran aplikasi. Ya, jadi yang mungkin ada satu metode yang dulu hanya untuk nyari air, ternyata bisa juga untuk mendeteksi kebocoran pipa misalnya. Ya, di bawah ada pipa, ada yang bocor, bisa dideteksi dari permukaan. Awalnya metode itu hanya untuk mencari air, misalnya. Gitu ya. Oke, nah sekarang ke bagian berikutnya, ya, integritas research. Nah ini penting ini, integritas riset itu penting. Jadi itu kenapa saya tidak mengajarkan Anda untuk memilih jurnal Q1, Q2 dan lain-lain. Itu menurut saya bagian hilir dari siklus ilmiah. Itu bagian yang sudah banyak mengandung konflik of interest. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke urusan publikasi, bagaimana bisa terbit, mempercepat terbit dan lain-lain, itu terlalu banyak motivasi yang konflik of interest. Jadi apa namanya, konflik kepentingan, kepentingan untuk naik pangkat, kepentingan untuk dapat insentif dan seterusnya. Jadi saya tidak mengajarkan itu, Anda bisa melihat itu dari narasumber yang lain. Gitu ya. Nah, integritas riset atau research integrity itu hal yang penting. Ya, mau menerbitkan di mana saja itu sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah etika. Ya, etika itu penting. Jadi ketika Anda melakukan riset, maka etika ini baru 3 hal saja nih yang saya sebutkan ya. Penggunaan data, bagaimana Anda misalnya mencari data, bagaimana Anda memperlakukan orang yang menjadi sumber data, ya kan? Bagaimana Anda bisa meyakinkan kepada para para warga yang sumurnya mungkin Anda ambil datanya bahwa ini nanti akan bermanfaat kembali kepada mereka misalnya itu ya. Kemudian kalau datanya dari orang lain bagaimana etikanya gitu ya. Kemudian datanya misalnya dari dana masyarakat, tentunya perlakuannya akan beda dengan kalau dananya berasal dari dana swasta, dari perusahaan, private money, gitu. Itu akan beda. Dan etika kepenulisan, ya, apakah sekarang authorship itu masih penting? Nah itu pertanyaan itu. Anda kan selalu dicekoi dari atas, authorship penting, menunjukkan status penulis satu lebih bergengsi dibanding penulis ke-50 kan begitu. Ya, padahal penulis yang ke-50 itu walaupun mungkin dia tidak menulis, tapi dia yang merakit alat eksperimen, yang kalau itu tidak dia rakit, maka penulis satu tidak akan bisa melakukan eksperimen dan tidak bisa menulis. Nah, di dunia itu sekarang ada etika namanya contributorship. Jadi, bahkan ada paper yang judulnya Show Contributorship, Not Authorship. Nah, itu silakan di Google itu.
Nah, jadi authorship itu sekarang bukan lagi sesuatu yang bergengsi kecuali untuk naik pangkat ya. Itu lain masalah. Itu kenapa saya bilang itu bagian hilir dari sini. Jadi kepenulisan itu penting. Sama partisipasi dalam riset, contributorship. Ya, bagaimana Anda memperlakukan anggota tim, bagaimana Anda memperlakukan pimpinan tim misalnya. Bagaimana Anda bekerja sama dalam tim? Bagaimana kalau timnya itu ternyata bukan hanya satu tim misalnya. Ya. Gitu. Bentar ya. Nah, jadi itu etika. Belum lagi masalah plagiarisme. Bagaimana melakukan parafrase, bagaimana Anda menyitir, gitu ya. Dan yang lain-lain, etika itu akan satu hal yang luas. Dan ITB sekarang sudah punya komisi etik riset, ya. Itu silakan nanti Anda bisa dari Kamil mencari narasumbernya juga. Itu penting. Oke, kemudian niat itu penting, Pak. Ya. Jadi Anda tuh niatnya untuk apa? Makanya saya tuh suka setidaknya bimbingan saya itu selalu saya minta mereka menghapus kalau nulis maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan S1 atau memenuhi syarat kelulusan S2. Nah, itu Anda yang sudah S2 mungkin waktu S1 ingat nulis-nulis begitu. Kalau bimbingan saya suruh hapus. Buat apa meneliti hanya untuk lulus S2 atau hanya untuk lulus S1, maka itu tarafnya akan sama dengan senior-senior Anda atau dosen-dosen berpikiran menulis niatnya hanya untuk supaya bisa naik pangkat. Nah, jadi niatnya itu harus diluruskan lagi. Niatnya adalah melakukan riset ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Apapun masalahnya itu, pada tingkat masyarakat manapun. Ya. Ini niatnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Ini saya belum sempat lihat chat, mudah-mudahan chatnya masih hidup terus ya. Karena materinya kan yang terlihat di layar ini sangat sedikit, banyak yang saya sampaikan secara lisan, mudah-mudahan bisa ditangkap. Yang ketiga, integritas riset masalah data. Jadi data itu penting. Ya, Anda riset itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, data itu harus real, Anda dapatkan dari lapangan atau Anda dapatkan dari sumber yang lain. Data itu juga sebisa mungkin harus bisa diverifikasi apakah betul itu, kalau orang geologi atau orang geospasial, apakah betul satu sumur itu memang ada di situ lokasinya. Ketika Anda mengambil data primer, Anda harus bisa meyakinkan orang bahwa Anda betul-betul mengambil data di situ. Ya, itu integritas riset itu. Data, bukti, fakta. Karena itu semua akan Anda analisis dan Anda argumentasikan nanti di dalam tulisan. Ya, jadi tulisan itu ada di hilir. Tapi integritas riset itu mulai hulu Anda harus tahu dari sejak etika, niat, gitu, data. Nah, kemudian yang keempat, analisis dan kesimpulan. Nah, itu harus terkait. Ya, kalau memang analisis itu Anda terinspirasi atau merujuk kepada orang lain, harus kasih itu kredit kepada orang lain itu. Sitir tulisannya, sitir pendapatnya walaupun lisan. Anda tahu tidak bahwa Twitter itu bisa saja dirujuk juga. Ya. Intinya begini, apapun yang Anda lihat, dimanapun itu, selama itu bukan punya Anda, maka Anda wajib menyitir. Sekalipun itu lisan, sekalipun itu ada di Twitter, di media sosial, Anda harus rujuk. Tentunya Anda juga tidak bisa kalau semua referensi setengahnya adalah dari media sosial, ya tidak bisa. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, kalau memang pernyataan itu disampaikan lewat media sosial dan Anda tidak berhasil mencari sumber primernya selain dari media sosial, maka mau tidak mau media sosial harus disitir. Video YouTube, kadang-kadang kan narasumber begitu, dia tidak punya tulisan tapi dia sampaikan secara lisan, itu referensi.
Ya, jadi analisis kesimpulan. Anda harus tahu apa yang Anda hasilkan, mana yang tidak. Nah, berikutnya publikasi. Makanya publikasi itu jangan dibayangkan, wah ini sesuai kriteria untuk lulus ini, untuk naik pangkat ini, dan seterusnya. Tidak, publikasi itu as simple as Anda bilang kepada orang lain bahwa saya melakukan ini. Hasilnya ini, prosesnya seperti ini. As simple as that. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Yang namanya publikasi itu bisa dalam bentuk apapun. Yang ada di seminar dan ada di jurnal itu hanya sebagian kecil saja. Ya, oleh karena itu coba Anda googling, itu ada tulisan insert research sphere. Nah, itu tolong Anda googling ekohidrologi, pakai bahasa Inggris ya, ekohidrologi research sphere. Sphere itu bola atau lingkaran. Nah, itu coba di Google, nanti Anda akan menemukan gambar saya yang bentuknya lingkaran dengan berbagai tulisan di dalamnya. Ya. Nah, itu silakan dibuka dulu. Ya, mestinya dapat. Sudah saya coba. Googlingnya adalah ekohidrologi research sphere. Kalau Anda ingin yakin, kasih nama saya Dasapta Erwin. Pada saat googling Anda enter, maka akan muncul. Baik, ini saya kebetulan karena sinyal sedang bagus, saya maksimumkan dulu semuanya. Nah, teknik kepenulisan yang baik, saya tidak akan menjelaskan tips trik juga. Ya, tidak. Ini mari kita, bagi yang sudah punya draft makalah, mari kita evaluasi masing-masing. 1, akui karya orang lain. Nah, itu penting. Ya, itu akan berkaitan dengan pencarian literatur. Ya, tidak boleh bias. Bias itu misalnya begini. Anda mencari literatur hanya dengan kata kunci bahasa Inggris. Itu bias itu. Ya, misalnya tentang hujan Pontianak. Anda mencari literatur hanya dengan bahasa Inggris. Maka kemungkinan Anda akan melewatkan karya-karya orang Indonesia yang menulis pakai bahasa Indonesia. Pernah nggak Anda mikirin itu? Ya, Anda kan seringnya ya oleh pembimbingan atau oleh senior, sorry ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya juga alami. Gitu ya. Pembimbingannya mungkin juga cari dong di Scopus, di Web of Science, di mana gitu. Barangkali orang bule ada yang sudah nulis. Tapi sayangnya adalah hanya itu yang dilakukan. Maka Anda akan melewatkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Anda sendiri. Bisa jadi gitu. Ya, jadi hindari bias. Gunakan database yang inklusif. Ya, kalau Anda hanya pakai Scopus, maka Anda hanya akan menemukan artikel dalam bahasa Inggris. Kalau Anda pakai Google Scholar, maka akan memperluas pencarian. Kalau Anda pakai Lens, L-E-N-S, Lens ya, lensa dalam bahasa Inggris, .org, maka Anda posisinya bisa seperti pakai Google Scholar. Bisa dicoba itu, lens.org atau dimensions.ai. Ya, dimensi bahasa Inggrisnya dimensions.ai. Itu database yang free, bisa dipakai, pencariannya lebih variatif. Oke, kemudian poin kedua, tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Ya, jadi saya tuh suka bingung kadang mahasiswa itu ya, Pak, saya harus nulis apa ya? Ya nulis apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Jangan nulis apa yang tidak Anda kerjakan. Itu kenapa nulis karya ilmiah itu lebih sederhana dibanding nulis novel. Kalau novel kan imajiner. Karakternya harus dibikin dulu, nasibnya harus ditentukan dulu di akhir, jalan hidupnya harus di-create dulu, dibuat dulu, baru kemudian ceritanya dihubungkan, ditulis. Nah, kemudian argumentasi harus berdasarkan bukti. Jadi semuanya harus ada buktinya. Ya, baik bukti itu bisa datang dari Anda sendiri karena di lapangan, atau bukti berasal dari orang lain. Gitu, ya. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, itu sudah saya sampaikan. Ya. Jadi ilmu itu dinamis. Jadi ketika Anda googling seminggu ini bilang bahwa belum ada yang menulis tentang kenapa orang Pontianak mengambil air hujan, maka
pada hari ke-8, minggu berikutnya, bisa jadi ketika Anda tulis, Anda cari dengan cara yang sama, mungkin Anda temukan orang yang sudah menulis tentang itu. Ya, oleh karena itu, ketika Anda mencari literatur dan ditulis metode itu di dalam skripsi atau tesis atau disertasi, Anda harus mencantumkan pencarian literatur itu Anda lakukan pada periode kapan tanggalnya. Anda harus mencantumkan itu. Ya, Anda harus tuliskan itu. Misalnya Anda mencari literatur pada periode Juni 2022. Artinya apa? Kalau penguji atau pembimbing menemukan sesuatu di bulan Juli, ya wajar kalau Anda tidak dapatkan. Gitu loh. Jadi Anda tidak bisa dibilang, wah kurang lengkap Anda mencari literatur. Ya. Nah, kemampuan manusia terbatas. Ya, pergaulan kita ini kan terbatas. Kita tahu si misalnya meneliti tentang ini, si B meneliti tentang ini, tapi Anda tidak pernah tahu si G itu meneliti apa, bisa jadi. Itu kenapa ada database saintifik gitu ya. Kemudian yang ketiga, boleh salah tapi tidak boleh bohong, bahwa hasil negatif itu hasil. Ya, hasil negatif itu adalah hasil yang melawan, yang tidak setuju atau tidak mendukung hipotesis Anda. Hipotesis Anda A, ternyata kesimpulannya B, itu hasil negatif. Nah, itu juga hasil. Ya, hasil yang negatif adalah juga hasil. Jadi jangan Anda hasilnya negatif, terus Anda fabrikasi data supaya hasilnya positif. Begitu. Jadi hasil negatif adalah hasil. Ya, dan itu bisa dipublikasikan. Kenapa? Supaya orang lain tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya. Oke, kemudian pahami limitasi. Ya. Jadi ketika Anda menulis, harus ditentukan lingkupnya. Lingkup itu bisa wilayah, lingkup itu bisa substansi, subjek, ya kan? Lingkup. Harus Anda tulis. Yang dikerjakan apa, yang tidak dikerjakan apa. Ya, itu penting. Harus kita batasi. Berikutnya, bagikan ide pengembangan. Nah, setelah Anda menyatakan lingkup, Anda ambil data, Anda analisis, Anda simpulkan, maka Anda wajib juga memberikan visi Anda. Bagaimana cara mengembangkan artikel ini? Gitu. Ya, atau mengembangkan riset itu. Kasih ide Anda ke orang lain. Karena kalaupun bukan Anda yang mengerjakan, mungkin orang lain mengerjakan. Punya potensi untuk mengerjakan. Gitu. Misalnya Anda ingin memperluas daerah, Anda tidak sanggup karena tidak ada uang. Bisa jadi nanti orang lain yang punya uang memperluas daerah itu dari ide Anda. Ya, jadi ide yang dibagikan itu adalah sebuah kebaikan. Harus percaya kalau akan dibalas oleh kebaikan dari orang lain juga satu saat kan begitu. Ya, kalau di luar negeri itu istilahnya pay it forward. Ada filmnya itu pay it forward yang jadi aktor si Haley Joel Osment itu. Ya, pay it forward. Oke, nah kemudian kesalahan dalam menulis ya, ini mungkin saya buka saja untuk kemudian Anda lihat ya sebentar ini gimana caranya bisa kelihatannya, atau saya copy aja di chat sebentar. Walaupun ini akan dibagikan di blog saya, tapi siapa tahu itu. Ini bisa saya stop dulu ya. Oke. Kemudian di chat saya taruh sebentar. Bisa lihat chat. Nah, ini hal-hal yang sering dirasakan ya. Baik, ini ya, ini saya akan break sebentar, barang 1 menit ya. Karena saya sekarang ada di kilometer 72, berhenti supaya sinyalnya stabil. Oke, saya mute dulu sebentar.
Ya, oke. Kalau ada pertanyaan nih saya sambil lihat-lihat chat. Udah. Ini udah bisa jalan. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya sambil scroll ya, nomor 1 paling vital, malas menulis. Ya, orang normal nggak ada yang sedang menulis. Ada yang ingin bertanya sepertinya atas nama Rumah Silakan langsung ya. Silakan ya, tidak apa-apa, langsung saja. Langsung ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya ingin bertanya, jadi kan semisal tulisan kita itu saya sendiri gitu, saya pengen tulisan saya itu tidak sekedar menjadi sebuah formalitas untuk yang seperti Bapak bilang tadi kelulusan gitu. Cuman kan kendalanya ya kendala klasik gitu kan Pak ya, karena mungkin sulit dapat data atau mungkin ya mentok dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya bagian yang benar-benar paling urgent atau apa yang memang harus kita unggulkan gitu untuk tulisan kita, biar meskipun nantinya itu mungkin nggak dibaca atau nggak dicari gitu, tapi kita merasa ada kepuasan tersendiri untuk kepuasan itu agar tulisan kita itu bisa kita tulis dengan baik. Oke, saya akan menjawab dari beberapa sisi. Oke, pertanyaan saya pertama, apakah Anda sudah menemukan lingkaran yang saya buat itu? Tes. Ada yang sudah menemukan? Kalau ada yang sudah menemukan, bisa nggak share screen? Jadi search dengan kata kunci ECO ya, ECO, hydrology atau hydrogeology, research sphere, Dasapta Erwin. Ada yang sudah nemu? Jadi bukan ECO ya, tapi ECO nulisnya. Oke, ini penulis pertama dipasrahkan author line yang numpang nama. Oke. Integritas. Manfaat riset untuk kebutuhan internal dan eksternal. Bagus. Ada yang sudah nemu? Maaf, ada Pak. Ada lingkaran kan ya? Iya Pak, benar. Bisa share screen? Giliran Anda yang share screen, masuk narasumber terus share screen. Ya boleh, silakan Teh Dina. Mbak Dina. Oke, ini dia. Jadi untuk diketahui, ini itu platform namanya Zenodo. Zenodo itu repository. Jadi Anda bisa pakai ini untuk mengupload karya Anda, apapun itu. Yang punya Zenodo adalah CERN, CERN. Itu adalah lembaga fisika yang nabrak-nabrakkan atom di Swiss. Ya, jadi ini free bisa dipakai. Nah, kalau itu Anda download, ya bisa di view sekarang aja, udah berhenti aja begini. Atau mau di-download dulu boleh. Supaya lebih window-nya memang terbatas. Jadi kalau Anda, terima kasih Mas Ahmad. Oh, ini ada Mas Ahmad Ali Syafi'i ini. Sesama pelari ini. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini terima kasih sudah share screen. Nah, jadi kalau Anda lihat di situ, ini adalah satu model yang saya gunakan untuk riset kecil saya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di situ lingkaran ini ada 3 lapisan. Lapisan pertama lapisan data, lapisan kedua analisis, lapisan ketiga publikasi. Ya. Nah, kalau Anda lihat di situ, semua lapisan ini semaksimum mungkin akan bagus kalau Anda bisa bagikan kepada publik. Ya. Terutama kalau sumber dananya berasal dari Anda sendiri pribadi. Ya. Anda tugas akhir, uangnya dari mana? Ya saya sendiri, Pak. Terus yang capek siapa? Ya saya, Pak. Emang orang lain yang mengerjakan kan saya gitu. Yang dimarahin pembimbing siapa? Ya saya, Pak. Gitu kan? Masa iya Anda itu sudah capek, keluar ruang, sakit hati gitu ya. Ketika sudah lulus,
Skripsi Anda itu yang baca hanya Anda. Ya, kenapa saya nggak sebut pembimbing? Karena pembimbing mungkin nggak baca skripsi Anda. Pembimbing kita hanya mendengarkan Anda cerita, ya nggak ada waktu dia percaya sama saya membaca skripsi secara penuh begitu ya, enggak lah. Karena skripsi itu tanggung jawab Anda, kan nama Anda yang ada di depannya. Masa cuma Anda? Ya, maka Anda harus punya semangat untuk bisa menyebarluaskan skripsi Anda. Caranya bagaimana Pak Erwin? Oke, kita lihat dari yang paling luar. Anda bisa tulis itu untuk jurnal, ya, yang the obvious thing lah, yang hal yang sudah sangat biasa Anda dengar, ya. Oke, dipublikasikan di jurnal, Anda presentasikan di seminar. Nah, itu upaya untuk mempublikasikan, mendiseminasikan. Ya, diseminasi itu penyebaran. Kalau publikasi itu sudah mengecil artinya menjadi hanya sebuah kertas. Kalau diseminasi itu lebih luas. Jadi bagaimana Anda menyampaikan hasil itu kepada orang lain. Ya. Nah, pada sisi yang sebelah kanan, di layer yang ketiga, itu saya tulis juga ada blog, ada sosmed, ya. Di situ ada logo Medium, M hijau itu ada logo WordPress, ya. Itu untuk memberikan ilustrasi bahwa Anda nulis tugas akhir, apa yang Anda dapatkan di tugas akhir itu dalam bentuk blog, itu juga publikasi. Ya, sayangnya ini saya tidak bisa buka komputer, tapi kalau saya buka komputer, saya bisa tunjukkan ada mahasiswa saya namanya Aska Asmandika, anak geologi, mungkin 3 tahun yang lalu dia lulus. Itu dia drafting skripsinya di geologi itu bukan di Microsoft Word, tapi dia draftingnya di blog Medium. Ya, rasanya alamatnya medium.com/tugas strip akhir gitu. Mungkin bisa Anda cari juga itu. Tolong nanti langsung bicara kalau ada yang menemukan. Nah, jadi tugas akhir Anda itu adalah subjek juga untuk bisa dipublikasikan. Bisa di blog, ya. Bahkan misalnya begini nih, misalnya Anda lagi ngambil data sampel air, ya. Sorry, contohnya contoh hidrogeologi terus. Anda lagi ngambil sampel air. Daripada ada itu hanya selfie di depan sungai, kenapa tidak Anda bikin Instastory bagaimana cara mengambil sampel air sungai? Jarang itu saya dapatkan begitu. Bisa Anda upload ke Instagram, Anda upload ke YouTube. Di sisi lain, sebaliknya ketika saya googling how to sample misalnya XXX atau apapun itu tentang hal akademik, yang keluar orang India. Coba Anda buktikan di YouTube, video-video tutorial itu banyak orang India. Gitu ya. Nah, betul itu, Mas Ahmad, Medium tugas akhir. Nah, itu ada di chat ya, silakan Anda lihat di chat. Mudah-mudahan chatnya untuk publik, bukan untuk saya saja. Ya, untuk publik. Raka Asmandika. Nah, itu. Anda bisa lihat itu. Itu adalah draft skripsinya yang dia tulis di blog. Ya. Oke, jadi itu. Kemudian tadi ada Mbak Dina kalau nggak salah ya. Itu untuk kepuasan saya, Pak. Oke. Kalau Anda ingin puas, saya kasih contoh. Analisis Anda, kalau Anda misalnya pakai apa? Misalnya pakai coding misalnya ya. Itu bagikan analisisnya. Bagikan tutorialnya. Misalnya Anda pakai MATLAB atau Anda pakai SPS. Bagikan tutorial bagaimana cara menganalisisnya. Kan sekarang gampang, tinggal buka Zoom yang gratisan juga. Selama nggak lebih dari 30 menit kan bisa masuk ke YouTube kan. Nah, itu untuk kepuasan. Ingin lebih puas lagi, datanya Anda bagikan. Data mentah Anda, ya selama risetnya Anda biayai sendiri atau dibiayai oleh Dikti, misalnya, karena itu dana negara, Anda bisa bagikan datanya. Ya, hubungkan dengan skripsi Anda, hubungkan data itu dengan publikasi Anda. Maka orang lain itu bisa enak sekali mendownload data Anda, mendownload
shape file Anda kalau Anda pakai GIS misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi penelitian Anda itu menjadi lebih menyenangkan begitu loh. Ya, setiap aspek yang Anda kerjakan itu bisa dibagikan kepada orang lain. Kalau buat saya, itu menambah kepuasan saya. Mudah-mudahan itu juga menjadi kepuasan buat Anda semua kalau Anda lakukan itu. Itu jawaban saya. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, sambil ini langsung aja kalau Anda ingin bertanya ya. Sambil menunggu itu saya lihat chat. Jadi jangan Anda terlalu memikirkan pendapat orang. Ya, ini kan data belum dipublish misalnya dan seterusnya. Iya, kalau data itu ya kalau publikasi itu bisa dilakukan dalam waktu cepat, tidak ada masalah. Yang terjadi kan publikasi seringkali bahkan nulisnya sendiri itu nggak sempat Pak, untuk ke jurnal atau ke apa ya, ke seminar. Nulisnya aja tidak sempat. Maka data itu kan hanya akan tersimpan. Oleh karena itu di lingkaran saya itu ada tulisan Pangea EA, itu bagian layer data. Itu ada repository yang sifatnya adalah data publisher. Jadi Anda bisa submit data ke mereka. Ya, hak miliknya tetap Anda, nama Anda tetap tertera di situ, dapat DOI. Gitu. Dan Anda bisa menyitir data Anda sendiri dalam artikel Anda. Itu penting. Kemudian etika, penulis pertama dipasrahkan, autor lain hanya numpang nama. Nah, ini juga penting ini, ya. Jadi sebaik-baiknya penulis adalah penulis yang berkontribusi juga di dalam kegiatan risetnya. Ya, sebaik-baiknya penulis adalah penulis yang juga berkontribusi penuh ketika risetnya terjadi. Ya, nah, tapi itu juga bisa diartikan begini. Kontribusi seseorang dalam sebuah riset tidak harus kontribusi fisik. Ya. Kontribusi masukan, kontribusi kritik, kontribusi arahan, ya. Kontribusi misalnya memberikan data, itu juga kontribusi. Jadi jangan Anda menafikan kontribusi orang lain. Ketika dia misalnya dia itu Pak, nulis satu kata aja enggak. Nah, hati-hati itu. Ya. Karena kontribusi orang itu bukan hanya di tulisannya. Itu loh kenapa saya bilang tadi contributorship itu lebih penting dibanding authorship. Karena tidak semua orang dalam tim Anda memang menyumbangkan satu kata. Ya. Jadi istilah authorship itu sendiri juga harus dikoreksi menurut saya. Itu tren dunia. Ya, bahwa itu belum terjadi sekarang dan yang namanya authorship masih menjadi sebuah nilai tersendiri, yaitu baru situasi yang sekarang terjadi. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita tidak tahu trennya berubah atau tidak. Tapi semangat untuk menunjukkan contributorship sekarang sudah muncul. Itu loh. Ya, kemudian apa lagi ini? Dari riset. Ini langsung ya nanya ya, jangan nunggu saya. Air hujan kemasan menarik. Ya, Bapak itu coba. Ya, kepada peserta yang ingin bertanya, silakan langsung aja. Air langit Maritan, Sungai Kapuas, ya betul. Pontianak kota bersinar. Nah, itu juga saya tuh heran ya, di sana itu hujan setiap hari, Pak. Dan hujan tuh bisa cuma 5 menit terus berhenti. Kenapa kota hujan jadi Bogor? Mestinya kota hujan itu Pontianak menurut saya. Gitu. Oke, terus chat tidak mengantuk. Oke, terima kasih Mbak Nur Jamilah, obsidian.md. Nah, itu memang softwarenya. Obsidian.md. Siapa? Selamat siang. Oke. Ya, oke. Terima kasih nih buat yang sudah walaupun one-liner di chat, tapi itu memberikan semangat
Ayo nanya. Ada di chat yang bertanya. Dari Dina Zafira, Unimed, ingin bertanya jika kita ke UPP, jika kita up ke media online seperti Medium, apakah ini jadi riskan? Tulisan kita akan mudah diambil tanpa dikutip, Pak? Lebih ke copyright ya. Halo Pak. Ya, diharap menunggu ya. Sorry, tadi masih commute ya? Aduh, iya Pak. Iya. Oke, jadi prinsip utama begini, kalau Anda mau masuk surga, maka Anda mestinya ingin masuk surga yang betul-betul di dalam, bukan hanya di emperan. Walaupun emperan surga, pasti juga enak. Ya kan? Nah, kalau Anda ingin masuk surga di dalam betulan itu ya bagikan semuanya. Nah, itu prinsip utama. Ya. Itu dulu prinsip. Nah, tapi saya juga bisa paham kalau ada orang seperti Mbak Dina atau siapa tadi namanya yang menuliskan seperti yang Anda tulis, Tina ya. Yeah. Saya juga bisa paham pendapat Mbak Tina, gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa juga yang Anda sampaikan di blog itu merupakan hal-hal yang sifatnya additional, hal-hal yang sifatnya lebih kepada hal yang populer, gitu ya. Hal-hal yang sifatnya lebih sifatnya untuk memancing, gitu. Untuk memancing orang agar bertanya lebih jauh tentang riset Anda. Ya, itu juga bisa. Nah, penelitian sendiri, hardcore research-nya itu Anda sampaikan dalam bentuk makalah. Hal-hal yang mainstream. Boleh, silahkan. Ya. Asal Anda komitmen betul bahwa apapun yang Anda lakukan dalam riset itu, memang akan Anda publikasikan. Jangan seperti yang tadi saya sampaikan ya, nulisnya aja nggak sempet gitu. Ya, jangan sampai begitu. Jadi Anda publikasikan, tapi juga di waktu yang sama Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa misalnya bidang fisika itu bukan bidang yang sulit. Contohnya penelitian saya. Jadi sifatnya yang hore-hore gitu. Anda bisa paham ya, penelitian Anda yang serius. Nah, yang lebih populer itu Anda sampaikan di blog. Jadi bisa saja Anda tidak menyampaikan hal-hal yang output utama misalnya. Tidak harus. Kecuali kalau makalah Anda sudah terbit duluan. Nah, baru itu Anda boleh menuliskan hasil, bukan boleh ya. Kalau Anda memang berpikiran seperti yang tadi Anda ketik, maka buat saya lebih cocok buat Anda untuk menuliskan di blog hal-hal yang lebih prinsipal, hardcore research ketika makalahnya sudah terbit. Paham ya? Tapi saya juga tidak melarang kalau kelakuan Anda seperti bimbingan saya yang S1 itu. Tapi intinya apapun yang Anda lakukan, bikin supaya itu menyenangkan. Ya, risetnya menyenangkan, menyebarkan informasinya menyenangkan, Anda bisa dapat teman baru, begitu loh. Adapun apa yang Anda sampaikan di blog, silakan Anda ukur sendiri. Plus minus. Saya tidak minta semua orang harus niru saya juga. Ya,
Saya tidak minta Anda niru saya persis. Ya, kalau Anda niru saya persis, gambar ini, saya tulis lisensinya public domain. Kalau Anda niru saya persis, gitu ya. Saya tidak minta itu. Jadi silakan Anda ukur sendiri. Yang penting Anda publikasikan di berbagai macam media. Jadi ikuti saja lingkaran yang saya buat ini sebagai inspirasi. Begitu mungkin Mas Aziz. Ya, Pak. Mungkin ada lagi ini mohon maaf sebelumnya Pak, ini saya mau bertanya setelah ini apakah kita akan mengadakan sesi review jurnal yang kemarin? Bapak, sepertinya tidak ya. Jadi menurut saya kita lebih banyak harus self reflection. Tapi saya tidak keberatan kalau semua orang yang nulis makalah yang ada di zip file itu mengontak saya Japri. Saya tidak keberatan. Siap. Setelah ini, ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Samsul ini mengenai citasi. Apakah ada batasan berapa banyak? Jawabnya tidak ada. Jadi jumlah citasi itu sangat ditentukan dengan secukup apa Anda untuk bisa membangun argumen Anda. Gitu ya. Kalau argumen Anda bisa dibangun dengan referensi yang hanya 5, ya silahkan. Walaupun itu mustahil. Gitu ya. Nah, jadi Anda yang menakar. Dan dengan situasi yang sekarang ada, rasanya tidak mungkin Anda membaca hanya 5. Anda membaca hanya 10 makalah, rasanya tidak mungkin. Nah, itu saja sih kalau saya ya. Jadi silakan Anda ukur. Atau lebih banyak kalimat disertasi akan lebih baik kualitas karya tulis kita. Oke. Nah, kembali lagi. Citasi itu banyak. Itu biasanya kalau memang Anda melakukan atau menulis paper yang sifatnya atau jenisnya literatur review. Oh, itu bisa ratusan. Kalau memang bidang ilmu yang akan Anda tulis itu punya sejarah panjang. Ya? Tapi untuk bidang ilmu tertentu bisa saja karena populasi penelitiannya tidak banyak, penelitinya sendiri juga tidak banyak, maka si jumlah referensinya menjadi tidak sebanyak bidang yang lain. Nah, tapi secara umum citasi yang banyak itu biasanya kalau makalah Anda jenisnya literatur review. Itu ya, Mas Samsul ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian oke, Mbak Dina tadi sudah, Mbak Rida. Apakah manajemen waktu dan data agar dapat menulis bisa lebih efisien waktu? Wah, ini, nah gini Mbak, saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan. Jadi saya itu waktu kuliah S3 tidak pernah dicutikan dari ITB. Waktu kuliah S3 saya sudah jadi dosen dan saya tidak pernah dicutikan oleh ITB. Saya masih menangani banyak hal di fakultas terutama. Nah, apa yang saya lakukan? Bangun lebih awal. Saya bangun jam 3 sampai 5. Apalagi bagi yang sudah punya keluarga ya. Itu saya tahu lebih sulit. Tidak ada cara yang lain kecuali Anda harus mencari waktu yang pasti berbeda-beda setiap orang. Yang eksklusif Anda pakai untuk menulis. Tidak harus 2 jam. Kalau Anda punya waktu setengah jam, lakukan itu, tapi setiap hari. Nah, oleh karena itu, saya mengembangkan, saya menyampaikan ide yang tadi, obsidian tadi, note taking. Ya. Jadi, paksa diri Anda untuk bisa mencatat apapun itu. Itu kenapa saya suruh Anda nyatat di chat. Ya. Jadi, silakan Anda mencatat apapun yang Anda temui, apapun yang Anda baca, apapun yang Anda lihat. Gitu kan. Dengan begitu, maka insting menulis itu akan timbul sendiri. Ya, seperti Anda mulai lari. Ya. Teman-teman saya yang lari itu belum tentu sejak awal sudah atlet. Tidak. Ya. Tapi bisa saja mulai dari jalan kaki. Kalau itu dilakukan setiap hari, maka suatu saat mungkin saja dia bisa ikut maraton.
Ya, jadi Mbak Rida, ya Anda harus cari waktu yang eksklusif itu, yang cocok buat Anda. Ya, setiap orang pasti beda. Oke, Mbak Hana, apakah kesimpulan harus menjawab seluruh analisis? Oh iya. Buat apa Anda lakukan analisis kalau tidak Anda simpulkan? Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kesimpulan harus selaras dengan analisis? Jawabnya adalah iya. Apapun yang Anda lakukan di analisis harus ada itunya. Kesimpulannya apa hasilnya? Ya. Kemudian mengenai citasi berapa banyak tadi sudah saya turun ke bawah dari Mbak Rosid. Penelusuran publikasi saya setuju tidak menggunakan Scopus, WOS, dan PubMed. Oke, ada kalanya beberapa kasus penelitian tidak ada di database itu. Justru malah di Garuda maksudnya mungkin ya. Garuda.brin.go.id itu database khusus jurnal nasional. Garuda. Burung Garuda ya. Bisa di Google linknya. Kemudian atau bahkan jurnal di luar negeri. Namun mereka pun hanya menyediakan PDF setiap volumenya tidak per artikel. Sehingga sulit ditemukan. Oke, penting ini, betul. Betul, jadi nah ini menjadi tanggung jawab penulis juga ini. Ketika kita sudah sadar, seringnya ini Pak, Mbak, seringnya untuk conference ya. Conference itu seringkali kita kirim makalah full paper tapi diterbitkannya sebagai proceeding. Yang mana proceedingnya itu juga penyampaiannya secara online itu tidak di-split per makalah. Akibatnya kalau di Google yang muncul proceedingnya tidak langsung ke tulisan kita. Gitu. Ya. Oleh karena itu saya mengembangkan istilah preprint. Ya. Preprint itu istilah yang umum di luar negeri yang sifatnya adalah draft. Jadi ketika Anda ikut seminar, Anda diminta menuliskan draft paper misalnya, maka draft itu yang masih mentah dari Microsoft Anda, itu Anda bisa upload online. Ya, untuk jaga-jaga kalau panitia seminar tidak melakukan hal yang seharusnya. Ya, jadi karya Anda tetap bisa di Google oleh orang lain. Kemudian di samping itu kesulitan akses artikel berbayar, ya itu juga masalah. Untung ada Sci-Hub ya, walaupun saya tidak merekomendasikan Sci-Hub di kalangan umum ya karena itu pencurian. Tapi saya bisa paham kalau ada orang yang bikin pakai Sci-Hub. Ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi masalah preprint tadi itu penting. Preprint itu sekali lagi adalah draft makalah yang belum di peer review. Itu bisa Anda upload. Jadi kalau Anda googling preprint, rasanya di lingkaran saya tadi juga ada tulisan preprint. Maka draft makalah Anda itu adalah dokumen yang hak ciptanya masih full ada di tangan Anda. Jadi Anda bisa upload itu. Nah, saya untuk diketahui bersama rekan-rekan juga membuat server preprint Indonesia, namanya RIN Archive. Ya. RINARXIV. Ya, RIN Archive. Bisa di Google, servernya dibantu oleh LIPI atau BRIN. Ya, Anda bisa upload di situ paper-paper draft Anda itu. Ya. Baik. Nah, dengan demikian apa? Kalau misalnya Anda terpaksa harus submit makalah itu ke jurnal yang bukan open access, maka artinya pembaca kan akan mengalami kesulitan ya, karena tidak semua orang punya akses ke jurnal itu. Maka bisa saja dia menemukan versi gratisnya, versi preprint tadi, ya, yang Anda bagikan. Ingat, preprint itu bukan versi final yang sudah di layout. Ini penting ini. Preprint itu adalah versi final, bisa versi draft yang belum peer review, bisa juga versi yang sudah lolos peer review, tapi belum di layout. Jadi belum ada warna-warni, belum jadi 2 kolom, ya. Itu adalah dokumen yang Anda masih pegang penuh, itu milik Anda. Itu bisa di-submit atau dikirimkan ke preprint server, supaya pembaca itu punya alternatif. Ya, karena sebenarnya kan isinya sudah sama, hanya tidak cantik aja layoutnya. Gitu ya.
Ya itu untuk mensiasati agar pembaca kita tidak kehilangan informasi dari riset yang kita hasilkan. Oke, kemudian Mbak Ina, saya berapa kali menerima revisi dari reviewer, citasi minimal 15 ya, itu kan administratif, Mbak. Ya, jadi tolong begini ya. Di dunia akademik banyak aspek administrasi. Nah, itu yang sejak muda, sejak dini Anda harus juga pahami. Ya. Kalau sudah ada permintaan seperti itu berarti administrasi. Gitu. Yang tahu kebutuhan citasi kan penulis. Apalagi biasanya jurnal tuh ada juga tuh yang menyarankan, tolong sitir artikel dari jurnal kami sendiri. Ada itu yang begitu. Supaya citasi jurnal itu naik. Bukan hanya jurnal nasional, jurnal luar negeri juga ada yang melakukan itu. Ya. Nah, ya itu Anda timbang-timbang saja. Kalau tidak merugikan, ya kita kadang-kadang juga terbentur kepentingan untuk harus terbit. Ya. Tapi kalau harus diarahkan menyitir ke jurnal, tolak. Kalau saya, tapi kalau permintaannya sebatas mengarahkan citasi ke jurnal tertentu, maka saya masih bisa terima. Itu menjadi wahana saya untuk bisa lebih meningkatkan referensi. Siapa tahu ada referensi yang beda sehari, gitu ya, yang sudah terbit. Kalau itu saya bisa terima. Tapi kalau itu sudah mengarahkan sitir makalah saya, misalnya si reviewer, sitir makalah dari jurnal ini juga dong, dan seterusnya. Kalau yang seperti itu, pengarahan seperti itu, maka saya harus tolak. Kalau saya. Nah, tapi saya bisa paham kalau Anda semua di sini kepepet mau lulus misalnya. Kalau itu tidak dilakukan, itu tidak terbit misalnya. Ya, apa boleh buat. Itu artinya Anda sudah bisa memahami bahwa di dunia akademik itu yang begitu juga terjadi. Ya, yang mana itu menjadi sebuah contoh supaya Anda tidak melakukan. Gitu. Ya. Tapi untuk alasan kepepet ya gimana lagi. Tapi saya sudah sampaikan apa yang saya bisa terima, sejauh mana yang saya harus tolak. Ya. Oke, Teguh, sains atau sosial. Nah, itu juga Mas Teguh bisa nggak ada hubungannya sama itu, karena bisa aja itu permintaan administratif. Ya, tapi kembali lagi kalau hanya jumlah, suruh nambah referensi, saya bisa terima. Itu menjadi wahana untuk bisa mengupdate referensi. Siapa tahu memang ada yang kita lewatkan. Gitu ya. Kemudian paksa diri Anda untuk mencatat. Nah, itu penting. Larilah daripada menyesal tidak lari. Nah, itu kita berdua, Mas Ahmad. Apriliana, paksa untuk mencatat. Oke, memang harus dipaksa. Preprint bersifat draft. Oke, betul itu rinarchive.lipi.go.id. Mas Rosyid, pengguna Rinarchive. Wah, terima kasih, Mas. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab berakhir ya, sudah. Sepertinya memang harus berakhir karena suara saya juga udah mulai habis. Masih ada ini Pak, sekitar 18 menitan lagi. Ya. Oke. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi lupa nanya. Kasihkan nulis lupa nanya. Ya. Ya. Silakan. Ya, boleh pada teman-teman. Masih ada waktu untuk bertanya. Ya, ini kesempatan yang sangat langka ya. Jadi mohon dimanfaatkan waktunya ini materi kita. Ya, silakan langsung aja ya. Nah itu Pak, ada Pak. Oke, ada. Ada ya, dari chat Pak Mas Teguh ya. Dari chat ya. Iya. Saya bacakan. Chat. Apakah referensi atau citasi harus dari paper yang publish 5 tahun ke belakang? Oke, saya juga baca. Ya, jawabannya sudah pasti. Kebutuhan konten paper sudah pasti.
Ya. Nah, tapi kembali lagi Mas Teguh, ya. Dengan situasi tuntutan publikasi seperti sekarang, rasanya kok kita itu sekarang sudah tenggelam dengan artikel yang terbit dalam sehari. Kita tenggelam. Ya. Jadi rasanya kalau hanya mencari yang 5 tahun ke belakang itu sangat mudah. Bisa dipahami kalimat saya ya. Memang tergantung konten. Tapi dengan situasi yang sekarang, kok rasanya mustahil kita referensi hanya 10. Susah Pak nyari referensinya. Apalagi kalau bidangnya sistem informasi. Mustahil itu. Kemudian misalnya Pak sulit mencari 5 tahun ke belakang. Nah, tergantung juga bidangnya. Kalau bidangnya misalnya bidang fosil, misalnya kalau geologi ya, bidang fosil, nah itu betul. Karena penelitinya juga tidak banyak. Tapi kalau bidang teknologi informasi, bidang kesehatan masyarakat, rasanya mustahil kalau kita tidak menemukan makalahnya. Jadi selalu in between, gitu ya jawaban saya, karena memang tidak ada yang eksak, tidak ada yang hitam putih. Kecuali integritas riset tadi itu hitam putih kalau itu kurang lebih. Nah, di chat saya lihat apakah referensi publish tahun ke belakang. Oke, ya sudah 2 kali. Iya. Nah. Oke, nah satu lagi nih sambil menunggu yang open mic ya. Nah, kadang-kadang begini ini. Interaksi dengan pembimbing. Nah, ini penting. Kalau saya, kembali lagi kalau saya, situasi bisa beda-beda. Kalau saya adalah, baik waktu saya jadi mahasiswa atau saya sudah jadi pembimbing, saya selalu memposisikan pembimbing itu, ke pembimbing itu lapor. Ya, jadi ke pembimbing itu lapor. Jangan izin. Kalau izin, bisa jadi tidak dikasih izin, gitu ya. Tapi kalau lapor, maka bisa Anda lakukan dulu, baru lapor. Karena begini, pembimbing juga kan macam-macam. Ada pembimbing yang waktunya leluasa, ditanya hari ini, sejam kemudian jawab, gitu ya. Dikasih paper hari ini, besok sudah ada respon. Ada yang begitu. Ada yang di WhatsApp nggak balas-balas, ya kan, dibalas kalau sudah di WhatsApp lagi, itu pun setelah seminggu misalnya. Kemudian dikasih paper, ditunggu feedbacknya minim. Ya, saya bisa paham karena dosen itu memang Superman. Saya bisa paham. Kenapa? Karena ya saya mengalami harus ini, harus itu dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau Anda memposisikan ke pembimbing itu minta izin, repot. Ya, jadi publikasi kinerja Anda itu bisa sangat terhambat, gitu ya. Nah, jadi lebih baik lagi kalau terjadi kesepakatan di awal. Nah, kalau saya jadi pembimbing, saya sampaikan ke bimbingan saya, ya Anda ke saya itu lapor, jangan minta izin. Gitu. Artinya apa? Saya harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan etika tadi, ya, integritas riset dan lain-lain, dengan harapan dia tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh, gitu. Kalau itu prinsipnya dia sudah pegang, maka sebenarnya saya hanya sumbang konten, pemikiran, arahan, begitu. Eksekusi ada di mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai pembimbing, saya tidak pernah menuntut nama saya harus di depan. Nah, ini masalah authorship ini kan. Jadi saya janjian sama mahasiswa saya, biasanya begini, kalau paper atau abstrak atau poster itu selesai sebelum Anda lulus, sebelum mahasiswa lulus, maka nama Anda otomatis jadi nama yang pertama. Otomatis, nggak usah ngomong saya saat submit, nama Anda harus yang pertama. Ya. Nama mahasiswa yang harus yang pertama. Tapi ketika dokumen itu publikasinya dilakukan setelah dia lulus, maka saya boleh nawar. Ya, saya boleh nawar. Boleh nggak saya penulis pertama? Kenapa? Karena saya yang nulis. Karena dia udah lulus gitu ya, dia udah lupa mungkin dengan skripsinya.
Nah, begitu kurang lebih ya. Jadi lapor bukan izin. Nah, ada Mbak Siva izin bertanya sebentar. Chatnya kok ketutup. Oke, stop video dulu. Baterainya tinggal 10%. Oke, sebentar. Mbak Siva tadi Bisa saya bantu bacakan, Pak? Ini. Bisa. Bisa. Oke. Mbak Siva tadi kok dihapus kayaknya? Enggak, Pak. Ada, Pak. Izin bertanya, Pak, untuk Ya, paper, untuk paper SLR. Ada minimal jumlah paper untuk direview. Saya nggak bisa bilang ada angka minimal, Mbak Siva. Ya, karena tadi ya orang itu berlomba-lomba bikin paper seperti kita berlomba-lomba bikin paper. Anda bikin paper untuk lulus, ribuan jutaan orang lain di dunia ini juga berlomba-lomba bikin paper untuk lulus. Ya, jadi kita sudah tenggelam, sekali lagi kita sudah tenggelam dengan paper itu. Jadi kalau nanya minimum, jelas bukan 10. Bukan juga 20, apalagi kalau systematic literature review. Ya. Nah, oleh karena itu kalau systematic literature review itu yang saya tahu kan ada metode seleksinya. Jadi yang pertama, Anda harus menentukan pakai kata kunci apa, database-nya apa, gitu ya. Kemudian setelah dapat daftar paper, Anda juga harus menentukan bagaimana cara menyeleksinya. Apakah dari jumlah data dari setiap paper itu Anda kasih batasan, kalau yang datanya kurang dari 100, Anda exclude, hanya yang 100 atau lebih datanya yang Anda include, misalnya begitu. Ya, kalau nggak salah ada nama Prisma, metode untuk menyeleksi paper, ya, Prisma, Systematic Literature Review. Prisma, PRISMA, itu yang terkenal. Itu bisa itu Prisma, bisa di Google ya. Kurang lebih itu. Kemudian Mas Teguh lagi, apakah citasi baik harus dari paper yang publish di jurnal kualitas tinggi? Oke, pertanyaan saya sekarang. Jurnal kualitas tinggi, ya. Kira-kira kalau ada jurnal kualitas tinggi, katanya Q1, Q2, itu yang bagus jurnalnya atau artikelnya? Saya tanya. Ya mestinya kan makalahnya ya, bukan jurnalnya kan. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan, jangan melihat makalah itu dari jurnalnya. Jangan. Ya, lihatlah makalah dari makalahnya. Untuk itu Anda harus membaca. Kalau Anda hanya melihat makalah dari jurnalnya, mungkin itu waktu dunia masih belum ada jurnal online. Nah, mungkin itu tuh. Ketika Anda misalnya, zaman saya kan masih banyak koran, Pak. Saya hidup dengan banyak majalah. Misalnya begini, saya senang otomotif. Ada tabloid namanya otomotif, gitu ya. Nah, dari mana saya tahu isi dari tabloid itu kalau saya belum beli tabloidnya? Betul tidak? Baru saya buka isinya, betul ya? Nah, kalau zaman sekarang ketika yang diupload orang itu adalah makalahnya langsung, seperti tadi pertanyaan Mbak siapa tadi, Mbak Dina atau siapa ya? Maka kan ketika Anda Google, yang muncul kan makalahnya langsung. Betul tidak? Jadi orang itu bisa langsung membaca artikel, ibarat zaman dulu ya. Orang itu bisa langsung tahu apa isi tabloid otomotif kecuali tanpa harus beli tabloidnya dulu. Ngerti yang sama saja? Karena yang diupload sudah langsung makalahnya. Nah, bagaimana bisa di zaman yang sudah seperti ini, Anda itu kemudian jadi batal menyitir atau batal membaca ketika hasil googling Anda ternyata bukan jurnal Q1. Mudah-mudahan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ketika Anda Google itu yang muncul langsung makalahnya kok. Anda lihat judul makalah, kemudian Anda baca abstrak.
Masa iya Anda jadi batal membaca gara-gara kop di depannya bukan kop nature? Nah, logika itu loh yang kemudian menjadikan banyak orang sudah tidak melihat lagi yang namanya jumlah citasi atau high index jurnal atau Q1 Q2 itu menjadi sebuah indikator. Kenapa? Karena orang itu langsung baca makalahnya. Tidak buka dulu cover jurnalnya. Begitu kurang lebih. Itu kenapa saya bilang saya tidak menyampaikan yang dilakukan oleh narasumber yang lain. Ini yang saya sampaikan. Nah, terima kasih Mas Rosid. Sorry, bukan Mbak Dina, Mas Rosid tadi. Mas Rosid ini sudah menjawab pertanyaan Mbak Siva. Nah, ini kan enak Pak, kalau chat itu aktif ya. Kalau Anda ikut rapat-rapat di luar negeri, Zoom, chat itu lebih ramai dibanding percakapan Zoom-nya. Itu Pak. Jadi orang itu membahas itu di chat. Ya, menurut saya artikelnya. Ya betul, memang begitu Mas Teguh. Oke, nah sekarang Mas Ahmad, menarik sebenarnya Pak untuk posisi penulis pertama untuk dosen dan mahasiswa bimbingan, terutama dari dijawab oleh saya. Namun sering ini ditemukan dosen minta menjadi penulis pertama, padahal mahasiswa yang menulis. Nah, bentuk kezalimankah? Nah, pertanyaan Mas Ahmad ya, baca di chat. Oke, nah di satu sisi kezaliman buat saya masih relatif sebenarnya ya Mas. Begini, coba kita refleksi. Apa iya tidak ada satupun pemikiran dari pembimbing itu yang membantu kita sampai kemudian menjadi sidang atau sampai kemudian bisa menyelesaikan artikel itu? Pertanyaan saya ya. Apa iya tidak ada satupun hal yang keluar dari pembimbing kita yang tidak membantu kita untuk menyelesaikan itu? Apa iya? Gitu kan? Nah, kalau memang kita mengakui, ya memang Pak, beliau memberikan arahan, maka kita harus berbesar hati memberikan kelonggaran dalam tanda kutip kepada beliau-beliau ini. Karena memang tanpa mereka, bahkan ide riset itu mungkin kita tidak dapat. Gitu Mas Ahmad. Bisa dipahami ya. Jadi saya di tengah orang bilang bahwa Pak Erwin itu kaku, kalau ngomong seenaknya gitu ya. Saya yakin Anda tidak akan mendengar penjelasan seperti barusan ini dari orang lain. Ya. Masa iya yang namanya pembimbing itu nggak satupun Anda bisa tangkap pendapatnya atau apapun pemikirannya. Nah, kalau memang itu Anda dapatkan dari pembimbing, ya kita harus berbesar hati. Kasih kelonggaran. Ya, Bapak jadi penulis satu. Gitu loh, Pak. Ya, jadi tarik ulur itu ada. Tapi memang saya juga sadar pemanfaatan itu banyak juga dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Ya. Atas nama dosen ya, saya mohon maaf ya kepada perilaku rekan-rekan saya itu. Tapi tolong kalau Anda memang bisa mengakui ada input dari pembimbing itu, nah, atau bisa dipancing caranya Pak. Ya, bisa dipancing untuk bisa memberi kelonggaran itu. Pancing dosennya. Pak, kalau yang begini ini sarannya bagaimana? Ini paragraf ini baiknya apa? Urutannya sudah betul atau belum? Gambar grafik ini udah oke atau belum, Pak? Minta terus, korek terus sama dia. Gitu ya. Supaya dia juga menyampaikan apa yang beliau punya pengalaman. Yang pasti bermanfaat kan untuk penerbitan artikel. Jadi kita juga dari sisi kita lebih mudah gitu ya memberikan kelonggaran berbesar hati, membantu. Gitulah kurang lebih. Nah, hanya saja antar dosen pro kontra. Ya tinggal tergantung Anda pro saya atau kontra saya. Tapi itu case by case, Mas. Ya, case by case. Tidak bisa dipukul rata. Tapi tolong pertimbangkan juga apa yang saya sampaikan.
kurang lebih begitu. Makasih. Ya intinya kalau kita udah tahu itu nggak enak, jangan diulang ke mahasiswa kita. Itu mungkin. Oke, baik. Oke. Ya Pak, saya tutup sesi izin tutup. Kok izin ya? Ya, lapor ya Pak. Ya, saya lapor untuk menutup sesi tanya jawab. Ya. Oke. Oh, ini ada kontak Bapak ya. Oke, untuk dibagikan ke peserta yang ingin mengontak ya. Bapak. Jangan lupa chatnya di save ya Mas. Siap Pak. Ya. Oke, baik teman-teman para peserta, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, jawabannya juga, kita tutup sesi tanya jawab pada acara SIP ketiga. Terima kasih kepada Pak Erwin Dasapta, Masya Allah, luar biasa sekali atas materinya. Semoga dapat membantu kita dalam kepenulisan ya. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi juga sudah diberikan oleh Pak Erwin terkait riset publikasi, riset, integritas riset, adapun di dalamnya ada etika, niat, dan lain-lainnya, teknik penulisan yang baik, dan juga kesalahan dalam kepenulisan. Ya, oke. Cara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Tolong dibantu untuk operator untuk mengepin Dasapta Erwin untuk diberi aba-aba untuk dokumentasinya. Oke, mungkin saya aja hitung ya. Pak boleh lapor untuk on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai ya, sudah di screenshot. Siap. Baik ya, itulah tadi sesi penyerahan sertifikat. Kemudian ini ada sesi dokumentasi. Untuk para peserta semuanya untuk meng-on-cam-kan kameranya semuanya karena ya kita akan berdokumentasi ya ataupun foto. Yuk berpose dengan senyum termanismu. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada semua peserta dan juga Pak Erwin Dasapta selaku pemateri kita pada Sekolah Ilmiah Pascasarjana ketiga ini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya jangan lupa isi presensi, dan untuk paper yang sudah dikirim para peserta kemarin akan diseleksi oleh Pak Dasapta Erwin. Nanti juga akan diumumkan bahwasanya paper yang terpilih terkait door prize yang dijanjikan di poster akan kami sampaikan kembali. Jadi ditunggu di grup kita ya. Oh, ada hadiahnya. Itu yang saya nggak ngerti. Itu yang saya nggak ngerti. Oke. Iya, Pak. Nanti tolong ya, Pak. Ya, mungkin itu saja ya dari kami selaku kepanitiaan acara. Kurang dan lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kalaupun ada lebihnya bisa kita jadikan manfaat untuk diri kita masing-masing. Saya selaku MC ingin menutup acara ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya akhiri tutup acara dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi di SIP keempat yang bertema publikasi. Terima kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama. Makasih ya. Iya Pak, sama-sama juga. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak Erwin. Ya, makasih. Sami-sami ya. Sip, ketemu lagi di tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.